Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya berdoa agar Bapak Ibu semua dimanapun saudara berada sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tentu semua diberkati Tuhan Yesus. Boleh ada amin? Amin. Saudara, kembali kita ada di khotbah minggu dan tema khotbah minggu kali ini adalah 4 makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kamis yang lalu, umat Kristiani di penjuru belahan dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Khususnya umat Kristiani yang ada di Indonesia boleh bersyukur dan berbangga hati karena pemerintah Indonesia telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai hari libur nasional, sehingga umat Kristiani bisa melaksanakan peribadatan di hari yang bersejarah itu. Lain halnya di beberapa negara seperti Singapura, hari kenaikan tersebut bukan hari libur. Itulah sebabnya perkantoran di sana dibuka seperti biasanya. Kendati pun memang realita yang kita lihat bahwa peristiwa kenaikan ini dirayakan tidak semeriah atau gaungnya nih sampai kemana-mana dalam menyambut hari-hari besar umat Kristiani yang lain, semisal Natal, Paskah, dan lain-lain. Hal ini tidak berarti bahwa peristiwa Natal dan Paskah lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada peristiwa kenaikan Yesus. Kendati pun mungkin ada umat Kristiani yang mempunyai pola pikir seperti itu, sehingga terjadilah pengkotak-kotakan dalam menyambut peristiwa ini. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika ia tidak mengalami kematian. Demikian juga halnya dengan kematiannya, bahkan yang turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa ketika Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang pun tidak akan ada faedahnya jika ia tidak naik ke sorga. Dan masih ada satu peristiwa lagi yang tidak kalah pentingnya dari keempat peristiwa ini, di mana harus digenapi, yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan sebelum kedatangan yang kedua kali, kita pun merayakan yang namanya Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jadi, ada 5K yang harus digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. So, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi puncak pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Katakan amin. Oke. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati selama 40 hari, ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri, tetapi juga berdialog dan makan bersama-sama dengan mereka. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berlanjut juga dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun dekat Betania. Tentunya ada maksud Allah mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Saudara, masih segar ya dalam ingatan kita di mana kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis itu telah mengguncang iman para murid. Sehingga mereka pun hidup tercerai-berai, bahkan bagaikan domba tanpa gembala, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Mengapa tidak guru yang mereka teladani bangga-banggakan terbujur kaku, mati dengan sadis dan sangat hina, yaitu disalib. Nah, salib gambaran kematian yang paling hina. Saat itu, pengharapan para murid telah kandas. Cita-cita mereka untuk duduk di sebelah Tuhan Yesus pupus sudah. Itulah sebabnya para murid kembali ke aktivitasnya masing-masing sebelum mereka dipanggil. Tetapi pemikiran murid-murid beda dengan kemahakuasaan Allah. Karena realitasnya berbalik 100%. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus kemenangan kita semua. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus disusul dengan penampakan dirinya secara berulang-ulang. Tentunya untuk memulihkan iman para murid yang telah goncang saat itu. Dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Ayo kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan satu lagi, yaitu perintah memberitakan Injil. Ayo kita baca di Markus 16 ayat ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Katakan amin. Nah sekarang, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada 4 hal yang perlu kita renungkan sebagai umatnya yang sudah ditebus. Yaitu yang pertama,
Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah mitos. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai dari Injil Markus 16 ayat 19 mengatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sedangkan Injil Lukas 24 ayat ke-51 mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, lebih detail lagi dapat kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita bedah ayat firman Tuhan ini dengan cermat. Dari 3 kutipan ayat firman Tuhan ini, kita menemukan kata mereka, berarti jamak, lebih dari 1 orang. Mari kita hitung-hitung sebentar. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Pengkhianat 1 orang, gantung diri lalu mati. Tinggal 11 orang, ditambah lagi beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat ke-6. Dengan kata lain, saksi mata yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih dari ratusan orang. Saksi mata dalam sebuah peristiwa sangatlah penting. Itulah sebabnya dalam peradilan yang ada di dunia ini pun membutuhkan saksi mata untuk menguatkan suatu peristiwa ataupun persidangan. Nah, tempat kejadian perkara atau TKP yaitu Bukit Zaitun menjadi saksi bisu terhadap kenaikannya dan murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dari fakta-fakta ini, jelaslah bahwa pandangannya mengatakan bahwa para murid sedang berhalusinasi mengenai kenaikan Tuhan Yesus, bahkan mengenai kebangkitannya dari kematian. Hal mana ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, maka para murid mengalami kesedihan dan traumatis yang amat sangat. Sehingga para murid mencoba berhalusinasi guna menyemangati diri mereka sendiri. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah ratusan orang sekaligus berhalusinasi? Itu tidak mungkin. Di sisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa kenaikan merupakan sebuah mitos. Tidak benar bahwa ia bangkit dari antara orang mati apalagi naik ke surga, katanya. Kedua pandangan ini tidak mempunyai dasar yang benar. Sebab peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu. Ada amin. Bahkan antara pribadi yang mengalami kebangkitan dan kenaikan dengan mereka-mereka yang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan itu ada dialog yang sangat intens di antara mereka. Wow, luar biasa. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat kedua dan 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, artinya kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut. Lalu Yesus akan datang kembali menjemput kita kembali kepada Bapa di surga. Katakan amin. Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus merupakan karya keselamatan yang holistik. Artinya, Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Tempat tinggal yang disediakan Tuhan Yesus dikatakan banyak. Tentunya sebanyak manusia yang diselamatkan itu. Sehingga tidak ada satu orang pun yang terbengkalai, yang tidak kebagian tempat tinggal. Itu cukup untuk setiap kita. Katakan amin. Wow, kita bersyukur. Nah, setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka ia akan kembali ke dunia dengan tujuan membawa setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga di mana Yesus berada, orang-orang yang dia selamatkan itu pun ada di sana. Inilah janji Tuhan Yesus kepada mereka. Tentunya kepada kita juga. Sehingga kita semakin bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan namanya. Karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Sebab dialah jaminan kita. Dia yang telah datang dari surga. Dia juga yang akan membawa kita ke sana. Hanya pribadi yang datang dari surgalah yang mampu membawa manusia kembali ke surga. Katakan amin. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan cara yang sederhana, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju surga. Dan tanpa melalui Yesus, tidak ada yang dapat mencapai surga.
Jika Yesus tidak kembali ke surga, kita tidak akan dapat masuk ke surga. Sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju ke surga. Yesus mampu menuntun kita ke surga sehingga tidak mungkin kesasar, apalagi tidak nyampe, karena jaminannya jelas, Yesus Kristus Tuhan kita. Tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah suatu tempat yang real, nyata, bukanlah samar-samar. Sebab ada beberapa pandangan yang berkata bahwa surga adalah sikap pandang, suatu mimpi, kebijaksanaan, suatu perasaan katanya. Namun, Alkitab menyaksikan bahwa surga adalah rumah yang akan kita tinggali dan sebagai kota yang kita diami dan sifatnya permanen. Artinya, selama-lamanya, bukanlah beberapa tahun saja. Nah, tentunya kita semua orang percaya merindukan tempat itu. Ada amin. Harapan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah sangat besar karena memang dunia ini bukanlah tempat setiap manusia yang sudah ditebusnya. Tempat kita sesungguhnya adalah rumah Bapa. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Katakan amin. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pemberitaan Injil. Saudara, pemberitaan Injil menjadi sentra pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia. Itu sebabnya sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Perintah memberitakan Injil itu dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ada di Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Nah saudara, dari beberapa kutipan ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga memberikan perintah kepada para murid-muridnya agar menjadi saksinya. Hal itu dimulai dari tempat di mana mereka berada, yaitu Yerusalem, sampai ujung bumi. Dengan demikian tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi, dari hal ini kita melihat bahwa penginjilan bukan sesuatu yang boleh ada atau tidak. Pemberitaan Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan mau atau tidak mau. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Itu juga yang pernah ditegaskan oleh Rasul besar bernama Paulus. Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara, perintah untuk memberitakan Injil bukan disampaikan hanya kepada orang tertentu. Artinya, perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, untuk menjadi saksi Tuhan tidak ditujukan hanya untuk pendeta, majelis gereja, ataupun para pelayan Tuhan. Selanjutnya, menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu tidak harus membawa-bawa Alkitab kemanapun kita pergi. Dengan cara yang sangat sederhana pun kita bisa menjadi saksi. Memberitakan Injil yakni lewat pola hidup kita sehari-hari. Kalau saudara dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik dan bijak bagi bawahan saudara. Jika saudara sebagai seorang pekerja, bekerjalah seperti Anda berbuat kepada Tuhan. Ini contoh sederhana menjadi saksi ataupun memberitakan Injil. Jadilah saksi-saksi Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Katakan amin. Dan yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya penghibur, yaitu Roh Kudus, penolong, bisa dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga supaya penghibur atau Roh Kudus bisa dicurahkan. Lihat Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Peranan Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Nah, bagi dunia, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, bagi kita, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam keseluruhan kebenaran. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka roh kebenaran tidak ada di dalam kita. Ada hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi bukan merupakan suatu kebenaran. Tapi kalau dia ada di dalam kita, maka roh kebenaran itu akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Boleh katakan amin? Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka pada saat Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," kita tidak akan percaya karena pikiran kita tidak bisa menerima. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka Dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Karena itu kita percaya dan kita berkata, "Amin. Yesus Tuhan, datanglah segera. Maranatha, Tuhan datanglah."
Tuhan Yesus datanglah segera. Yang mau dan setuju dan percaya katakan amin. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita bisa memuji-muji Tuhan Yesus. Kita bisa katakan, Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa. Nah, itu yang selalu saya katakan kepada Tuhan Yesus setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya Bapak Ibu juga sama-sama ya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, Roh Kudus yang turun dan mendiami generasi pertama orang percaya pada hari Pentakosta itu. Jadi setelah peristiwa kenaikan, dalam 10 hari kemudian kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya hari itu adalah Pentakosta. Di mana hari itu yang terjadi dalam sejarah kekristenan telah memperlihatkan bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada seorang mantan nelayan untuk menjadi seorang pengkhotbah yang dahsyat, berwibawa, berkarisma yang dahsyat sekali. Ajakannya bersambut, sekitar 3.000 orang memberi diri baptis. Karena kuasa Roh Kudus itulah Injil diberitakan dengan berani. Kemudian Injil dibawa dan diberitakan oleh para peziarah yang balik ke tempat asalnya. Kehadiran Roh Kudus tidak pernah tanpa dampak kepada pemberitaan Injil. Hal ini menggenapi janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa untuk jadi saksinya. Ayo, mari kita terus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di hari-hari yang luar biasa ini. Dalam 9-10 hari ke depan ini, jadilah saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Katakan amin. Saudara, mari kita bersama-sama setiap hari minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua yang ada di khotbah minggu online ini. Saya berdoa di dalam 9-10 hari ini, saudara, setialah, berpuasalah, menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan dengan penuh kerinduan. Maka kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan punya karunia Roh Kudus, maka kehidupan kamu akan penuh dengan buah Roh Kudus. Yang percaya dan setuju boleh katakan amin.